Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adikku di seluruh Indonesia, pada hari ini kami ingin memberikan penjelasan singkat tentang pendidikan vokasi berkelanjutan dan salah satunya melalui pendidikan jarak jauh. Apakah pendidikan vokasi berkelanjutan ini adalah salah satu pola yang kita kembangkan untuk menolong mereka yang ingin melanjutkan di dalam pendidikannya di masa mendatang, di mana kita mencoba melalui 5 strategi. Jadi salah satu yang kita ingin kembangkan adalah memberikan lapangan kerja buat lulusan SLTA, baik SMK maupun SMA maupun madrasah aliyah maupun paket C, sebanyak mungkin melalui pendidikan vokasi berkelanjutan. Kemudian juga kita ingin memberikan peningkatan kompetensi yang terakhir yang dikembangkan oleh industri atau yang ditemukan oleh kawan-kawan dari universitas kepada alumni, kepada pekerja yang sekarang ada dalam sistem maupun ibu rumah tangga yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan vokasi berkelanjutan. Dan kita ingin semuanya itu hijrah ke daerah lain yang akan meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi atau lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini mohon dan tolonglah, ayo kita tolong bersama 1000 alumni SLTA yang sekarang masih belum mendapat kesempatan untuk dia kuliah lagi atau dia bekerja di kabupaten setiap tahunnya, ataukah kita bisa menolong 1000 ibu-ibu yang ada di kabupaten untuk bisa menambah wawasannya atau kompetensinya, ataukah 1000 karyawan yang ada di kabupaten per tahunnya untuk berubah menambah kapasitasnya. Kemudian tolong kita lakukan bersama untuk memberikan lapangan kerja buat lulusan SLTA sebanyak mungkin. Jadi mereka mau kita apakan? Mereka kita akan didik lagi di SMK atau di industri yang lain yang terkait atau lembaga yang terkait dengan program kompetensi ini maupun pendidikan vokasi berkelanjutan maupun program-program yang lainnya. Juga mereka harus kita beri kesempatan magang pada sistem yang sudah ada untuk belajar bekerja atau untuk belajar meningkatkan kompetensinya sehingga akan dimudahkan dia untuk masuk dalam industri atau menjadi asisten teknologi, ataukah dia akan mandiri mengembangkan industri kecil, ataukah mengembangkan toko, ataukah dari toko yang kecil bisa mengembangkan toko yang besar yang mempunyai 2-3 cabang. Dan yang ketiga, ayo kita ajari bagaimana mereka hidup mandiri sebagai entrepreneur. Ya, mulailah dari hal yang paling kecil, mulai di sekeliling kebutuhan rumahnya, tetangga, maupun di dalam satu kawasan RT, kecamatan, daerah, dan sebagainya. Kemudian di dalam meningkatkan kompetensi terakhir pada alumni maupun pekerja dan ibu rumah tangga, ayo kita ajari lingkungan Anda dengan ilmu-ilmu yang terbaru. Karena ilmu berkembang dengan cepat. Dan ilmu itu bisa dipelajari dengan mudah, dengan metodologi, dengan teknologi, dengan media pembelajaran yang selalu menyenangkan, berubah terhadap waktu, dan mudah diingat untuk dilaksanakan, sehingga akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui program PVB ini sendiri. Di mana kita juga memberikan kesempatan seluas-luasnya buat mereka yang sudah bekerja untuk menambah ilmu dan kompetensinya sehingga bisa meningkatkan karirnya, sehingga dia bisa menempati karir yang lebih tinggi, dan yang karir yang atau tempat yang sekarang ditinggalkan bisa diisi oleh adik kelasnya atau di bawahnya, dan yang di bawahnya bisa diisi oleh kawan-kawan yang terkait dengan dan sesuai dengan programnya. Kemudian kita ingin memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk menambah wawasan dan kompetensi yang diperlukan di dalam mendorong anak-anaknya untuk bisa bersekolah lebih baik lagi, untuk menyiapkan mereka di dalam persaingan dunia kerja dan persaingan untuk meningkatkan kehidupan baru. Karena ibu adalah inti daripada suatu keluarga, di mana kita ingin ibu-ibu yang ada di Indonesia juga mempunyai wawasan yang selalu bertambah, sehingga dia selalu bisa memberikan wawasan kepada anak-anaknya di dalam
ilmu-ilmu yang terakhir, apakah itu internet, apakah itu hal-hal yang terkait dengan informasi yang baik dan cepat dan sebagainya, dan berikan juga hal-hal yang perlu disikapi dengan arif di dalam pengembangan pendidikan di masa mendatang. Dan yang hal lain yang perlu kita ajak Anda semuanya, kita hijrahkan mereka dari satu daerah ke daerah yang lain, dari mindset A, mindset B, mindset yang sekarang ke mindset yang lebih baik lagi, dari wawasan yang ada menjadi wawasan yang luas dan bisa mengkomunikasikan, menggabungkan satu sama lain. Karena dengan hijrah kita bisa mendorong atau mempunyai semangat juang yang lebih tinggi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Dengan hijrah yang benar kita bisa merubah pola pikir, peningkatan taraf hidup, meningkatkan jejaring dan menolong orang sebanyak mungkin dari daerah kita, dari manapun kita berasal, untuk kita ajak ke suatu tempat di mana kita sekarang berada, sehingga ada perubahan daripada nasib mereka. Dan hijrah ini kita harapkan membuat orang menjadi lebih makmur lagi di masa mendatang. Apa yang harus kita lakukan di kabupaten Anda, atau kota Anda, atau provinsi Anda? Kita ingin setiap kabupaten bisa menolong minimal 1000 alumni SLTA, berapapun juga umurnya, berapapun juga kapan lulusnya, dan 100.000 karyawan, apakah dia TU di sekolah, apakah dia PSG di satu kawasan mall, ataukah dia karyawan di satu industri atau pabrik, ataukah ibu-ibu rumah tangga yang sekarang ada selalu mendukung bapak dan ibu-ibu, mendukung bapak maupun anak-anaknya dalam menghidupi atau menapaki kehidupan kita sehari-hari, dan mereka harus kita fasilitasi. Kita ingin bahwa ibu-ibu itu juga makin lama makin pandai dan punya peluang-peluang yang sama dengan yang lain. Dan mungkin nggak kita tahun 2011 itu bisa ada 3 segmen ini bisa kita layani, atau 2012 kita capai, atau 2013. Ayo kita sinergi untuk mencapai angka-angka tersebut. Makin banyak yang bisa kita tolong, makin banyak orang pandai di satu kawasan kita, makin tahu akan hak dan kewajibannya, sehingga mereka akan menjadi suatu kabupaten atau suatu kota yang tahu akan hak dan kewajibannya dan bisa mengembangkan hal-hal yang baru. Dan info lain silahkan diinformasikan kepada indonesiapvbwordpress.com, www.pvb.net atau www.simolik.org. Ini masih kita proses, dan ini masih tahap awal bagaimana kita mencapai angka 25.000 sampai 50.000 per tahun untuk seluruh Indonesia yang bisa ditolong berubah nasibnya melalui program ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita ingin Anda membantu sekeliling Anda bersama dengan sistem yang kita siapkan, bersama dengan Depdiknas, bersama dengan Simolek, supaya mereka akan mendapat peluang-peluang yang lebih baik melalui program pendidikan vokasi berkelanjutan. Ayo tolong sebanyak mungkin, dan ayo kita kembangkan siapapun menjadi lebih pandai lagi. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.